Listeners, di tengah isu resesi global, Bank Dunia mengatakan ancaman resesi global terpampang nyata di depan mata dan sulit dihindari banyak negara di dunia. Dalam laporan Global Economic Prospect bulan Juni kemarin, tahun 2022, Bank Dunia menyebutkan bahwa tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang diperkirakan ikut terperosok dalam jurang resesi dengan peningkatan suku bunga yang tinggi untuk mengatasi inflasi yang sudah terlanjur tinggi. Inflasi di Amerika Serikat sudah 9,1%, di Uni Eropa 8,6%, dan di Inggris 9,4%. Lalu bagaimana dengan negara kita? Indonesia sendiri diprediksi tidak akan mengalami resesi ekonomi pada tahun ini. Bahkan Asian Development Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia bisa mencapai 5,2%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap resiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia sebesar 3%. Sementara terdapat negara lainnya yang berpotensi resesi lebih dari 70%. Tapi sejauh mana pemerintah dapat menahan potensi resesi ini dari Indonesia? Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kita akan bergabung dari studio jurnalis senior Leonard Samosir dan telah terhubung melalui line telepon Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad. Selamat pagi Bang Leo dan juga Pak Tauhid. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik Pak, semoga Bapak juga di sana sehat-sehat dan sukses selalu. Mas Tauhid sehat ya? Sehat, Bang Leo. Siap. Waduh, kalau kita ngomongin soal potensi resesi global, nah ini sebenarnya bagaimana posisi Indonesia sendiri nih? Mungkin menurut Mas Tauhid Ahmad terlebih dahulu, nanti kita akan dengarkan juga pendapat dari Bang Leonard Samosir. Silakan Pak Tauhid. Ya, saya kira memang potensi itu walaupun relatif kecil masih ada ya 1%, 2%, ataupun 3%. Saya kira potensi ada. Melihat beberapa hal. Yang pertama adalah kenaikan inflasi yang cukup tinggi, dikatakan sampai bulan Juni, year to date-nya ada 4,35. Itu setidaknya memang akan menggerus konsumsi masyarakat begitu. Pertumbuhan kemarin memang sekitar 5% kuartal pertama, dan saya kira memang walaupun nanti akan melambat, ya justru disebabkan konsumsi yang belum mencapai 5%, artinya akan tergerus begitu ya. Walaupun kecil, saya kira memang potensi ini peluangnya terjadi karena konsumsi tersebut. Yang kedua adalah dari sisi perdagangan internasional ya. Kita mengalami boom komoditas. Saya kira lama-kelamaan ini mulai agak sedikit menipis seiring dengan konsumsi impor kita, yang industri kita mulai membaik, namun impor tinggi, sehingga bom komoditas lama-kelamaan akan berkurang dan kita akan kembali menuju defisit begitu. Nah, ini yang saya kira resiko yang dihadapi di tengah situasi pemulihan ekonomi begitu. Kalau kita lihat secara sektoral ya, sektor-sektor yang tampaknya masih berat itu seperti sektor pariwisata karena kenaikan harga tiket yang tinggi, kemudian hotel dan restoran. Nah, itu memang yang dari pengaruh dari luar negeri masih belum normal. Ini hanya dari domestik. Saya kira itu yang penyebab kenapa katakanlah ya potensi resesi masih ada walaupun relatif kecil begitu. Oke, kalau menurut Bang Leo bagaimana nih potensi resesi di Indonesia sendiri, melihat tadi Bang Tauhid Ahmad juga mengatakan bahwa ini ada mulai kenaikan inflasi dan juga ada resiko-resiko lainnya, Bang Leo? Kalau saya tetap melihat dengan optimis ya bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini masih akan positif. Benar yang diingatkan atau diwaspadai oleh tadi dikatakan Mas Tauhid, tapi kalau kita melihat angkanya kan pertumbuhan ekonomi kita masih di 5%. Lalu saya jujur agak ngeri-ngeri sedap melihat keberanian Pak Peri dan kawan-kawan di Bank Indonesia yang tetap mempertahankan suku bunga acuan 7 days reverse repo rate di 3,5%. Tapi kalau melihat ini karena Mas Tauhid ekonom kan pasti punya data angka yang lebih cepat daripada saya. Saya hanya melihat Mas Tauhid, Mercy dan para pendengar
MG Radio, dari yang kasat mata ya, eh, orang-orang masih belanja. Di hari-hari belakangan ini, walaupun angka COVID mulai naik di Indonesia, itu mall tuh nggak pernah sepi itu. Kita mau cari tempat parkir aja masih susah. Kemudian kalau kita bicara ada dorongan lagi tahun ajaran baru, itu kan satu dorongan yang secara tradisi meningkatkan konsumsi masyarakat. Biaya pendidikan sekarang bukan makin murah, makin mahal. Nah, jadi kalau Indonesia akan masuk ke resesi ekonomi, peluang masih ada, tapi saya melihat dengan kehati-hatian yang sekarang terjadi, harusnya Indonesia tidak masuk resesi. Itu dikonfirmasi juga kan oleh beberapa lembaga keuangan internasional. Saya rasa begitu, Mercy. Oke, berarti kita ini potensi resesinya ada tapi sangat kecil. Nah, tapi kalau kita ngomongin juga nih Bang Leo dan juga Mas Tauhid Ahmad soal inflasi, ini sebenarnya kan sudah di atas target dari Bank Indonesia 2-4%. Sekarang ada di 4,35%. Tapi ini ada yang mengatakan sebenarnya masih terkendali nih. Nah, kalau menurut Pak Tauhid Ahmad nih, ini bagaimana sebenarnya inflasi Indonesia, apakah masih terjaga dan daya belinya bagaimana nih? Tadi kan katanya Bang Leo masih banyak yang belanja. Sebenarnya posisi daya beli masyarakat Indonesia apakah sebenarnya masih bagus untuk berbelanja, Mas Tauhid? Ya, yang pertama kita harus luruskan dulu soal resesi ya. Resesi itu kan pertumbuhan ekonomi yang turun 2 kuartal berturut-turut ya. Meskipun tetap positif, kalau misalnya nih kuartal ketiga 5%, di bawah 5 ya katakanlah 4,9, terus kuartal 4 4,8 begitu, itu kan tetap resesi karena 2 kuartal berturut-turut turun begitu ya. Memang tidak akan negatif begitu. Saya kira juga saya setuju tidak akan sampai negatif begitu, karena kalau negatif berarti kondisinya kita sama seperti pandemi beberapa waktu lalu. Tapi kalau melambat 2 kuartal turun terus ya itu disebut resesi. Saya kira biar kita memang tidak se ekstrim melihat bahwa resesi seperti tahun 2020 yang lalu ya, kuartal pertama ke kuartal kedua itu 2 kuartal berturut-turut turun bahkan sampai negatif. Yang kemudian yang inflasi, mengenai inflasi saya kira memang ini sudah jauh ya. Stabilitas inflasi itu ketika dia berada dalam range yang sudah ditetapkan. Ketika dia berada pada 3 plus minus 1 berarti batas atasnya adalah 4% begitu ya. Ketika dia di atas 4%, maka saya kira sudah tidak bisa disebut stabil begitu. Ini yang saya kira menjadi problem. Nah, mengenai memang problemnya adalah inflasi itu yang akan terasa dirugikannya daya beli masyarakat pada kelompok menengah ke bawah. Karena apa? Karena masyarakat menengah ke bawah sangat rentan, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka sangat sulit menerima kenaikan harga yang demikian besar. Misalnya untuk kasus minyak goreng yang kenaikan harganya lebih dari 25%. Kemudian ini juga sebentar gula juga mulai naik, kemarin cabai dan sebagainya. Jadi kalau di mall dan sebagainya katakanlah penuh dan sebagainya, betul, tapi memang itu fenomena kelompok masyarakat menengah ke atas begitu ya. Tapi yang bawah ini yang saya kira akan tergerus daya belinya, dan ini yang saya kira menjadi perlu perhatian kita begitu. Baik. Secara general ya untuk daya beli memang kita masih relatif baik ya, tetapi memang tadi bagi masyarakat menengah bawah yang saya kira problemnya adalah di inflasi. Meskipun kita katakanlah pertumbuhan ekonomi 4,5 atau 5%, tetapi kalau kita lihat dari penyumbang pertumbuhan ekonomi, memang kalau dari konsumsinya itu menengah ke atas yang dominan. Oke. Jadi kalau Baik. kena pertumbuhan ekonomi bagus sekalipun, tetap tidak bisa dinikmati kalau inflasinya terlalu tinggi. Nah ini yang saya kira menjadi poin kita untuk memperbaiki itu semua. Baik, berarti dampaknya akan sangat terasa bagi kalangan menengah ke bawah. Sementara yang menengah atas ini mungkin masih bisa konsumsi karena masih memiliki tabungan begitu ya Mas ya? Ya betul. Oke. Ya, apalagi betul. Kalau kita lihat mereka di masa pandemi justru mendapat gain karena banyak menyimpan di portofolio di keuangan, di perbankan dan sebagainya. Dan sekarang mulai mereka melakukan konsumsi karena hampir 2 tahun mereka tertahan konsumsinya begitu.
Oke, nah kalau dari Bank Indonesia sendiri kan ini masih menahan suku bunga acuan di 3,5%. Ini menurut Mas Tauhid Ahmad apakah langkah yang tepat? Ya, yang pertama kalau kita lihat ya memang Bank Indonesia kebijakannya masih setengah begitu. Yang pertama adalah likuiditas mereka mengetatkan sekarang giro wajib minimum dari 5 menjadi 6%, artinya yang bisa diedarkan ke masyarakat dikurangi begitu. Yang kedua adalah berkaitan dengan tadi suku bunga ya 3,5%. Nah memang menurut saya ya ini karena pemerintah, karena ada tugas BI ini sekarang bukan hanya mengendalikan inflasi dan nilai tukar, tapi diminta oleh pemerintah turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya adalah tingkat suku bunga yang relatif rendah, dan ini memang dibutuhkan untuk sektor real dengan untuk suku bunga pinjaman, konsumsi, investasi maupun modal kerja. Targetnya sampai 2002 ini kredit lajunya tetap berada rata-rata 9%. Dan saya kira memang sebenarnya sudah tercapai begitu. Namun memang korbannya adalah sekarang nilai tukar sampai kemarin Januari sampai Juni sudah terdepresiasi sekitar 4,9% begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, karena suku bunga relatif rendah, capital outflow kita juga relatif tinggi, sekitar 2 miliar dolar yang outflow, sementara yang inflow 0,2 miliar dolar. Ini yang saya step dari pernyataan Pak Peri ya. Artinya ya pasti tidak semua happy, tapi menurut saya suatu saat harus dinaikkan kalau inflasinya sudah lebih tinggi daripada 4,35 begitu, karena kebijakan pengetatan likuiditas dengan giro wajib minimum tidak cukup begitu. Katakan tadi larinya sekarang ke konsumsi begitu. Baik, kalau menurut Bang Leo sendiri bagaimana nih Bang terkait dengan posisi inflasi saat ini 4,35% dan juga Bank Indonesia masih menahan suku bunga acuan di 3,5%, bagaimana pendapatnya Bang? Kalau saya melihat sebetulnya ini kan dilematis ya. Ketika kita masih sedang memulihkan diri dari perlambatan ekonomi karena COVID, tiba-tiba ada ancaman inflasi tinggi, terutama di luar Indonesia. Inflasi tinggi di luar Indonesia yang kita khawatir akan masuk ke Indonesia. Kalau tidak salah yang namanya imported inflation. Mas Ahmad Tauhid yang lebih tahu. Nah, tapi pertanyaannya begini, kalau memang tadi saya mau mempertanyakan juga, kalau memang kondisi pertumbuhan ini hanya dinikmati masyarakat ekonomi menengah ke atas, pasar-pasar tradisional itu kelihatannya akan mulai sepi. Saya suka belanja ini, Mercy dan para pendengar. Saya suka belanja lebih ke ngobrol, dan saya selalu datangi penjual beras. Salah satu indikator inflasi, terutama yang disebabkan karena harga pangan kan beras ya. Dan mereka masih tetap optimis. Saya hari Sabtu yang lalu, saya ke tukang beras, mereka bilang, bagus Pak. Dan di dalam pasar-pasar tradisional yang saya datangi, saya ada 2-3 pasar, itu mereka mengatakan masih ramai nih orang belanja. Salah satu langkah yang mungkin berbahaya kalau ini terus-terusan berlangsung yang dilakukan pemerintah untuk menjaga inflasi kan ketika mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk tidak dinaikkan. Kalau kondisi tidak memungkinkan sehingga akhirnya misalnya Pertalite harus dinaikkan, lalu LPG 3 kg juga harus dinaikkan, itu yang bahaya. Tapi kalau saya masih tetap berkeyakinan sampai akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan positif dan resesi itu masih jauh dari Indonesia. Begitu, Mercy. Oke, baik. Kalau dari Mas Tauhid Ahmad sendiri bagaimana nih melihatnya? Apakah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat? Tadi kan Bang Leo juga sempat mengatakan walaupun suku bunga ditahan 3,5%, tapi ada intervensi nih kebijakan dari fiskal, yaitu menahan harga BBM rendah dan juga LPG subsidi rendah. Nah, ini langkah-langkah dari pemerintah apakah sudah tepat, Mas Tauhid? Ya, dalam jangka pendek saya kira memang sifatnya yang temporary ini, saya kira ini katakanlah kebijakan yang sifatnya ad hoc ya, belum dikatakan seluruhnya tepat ya, karena kita harus mengorbankan APBN yang sangat besar. Saya kira 500 triliun itu angka yang sangat luar biasa dalam
menahan laju inflasi begitu ya. Yang saya khawatirkan ini katakanlah ya tidak serta merta inflasi akan katakanlah akan rendah begitu. On average kita ini kurang lebih Januari sampai Juni tanpa ada intervensi BBM, yaitu inflasi bulanan kita sudah 0,5 begitu. Artinya kalau pemerintah memberikan subsidi BBM, tetap inflasi bulanan kita base perhitungannya sekitar 0,4% per bulan, which is kalau sampai akhir tahun bisa di atas 6,5% ya. Itu year to date-nya bukan year on year begitu. Artinya memang itu diperlukan dalam menjaga inflasi, tetapi katakanlah ini akan mengakibatkan ya belanja kita bisa lebih besar gitu. Bahkan katakanlah bisa jebol untuk beberapa jenis penggunaan, misalnya Pertalite, solar, dan gas LPG yang saya kira dibutuhkan anggaran yang lebih besar begitu. Nah, saya khawatirnya sebenarnya kita tidak punya skenario ketika tahun depan harga makin tinggi begitu, fenomena katakanlah harga komoditas dan minyak makin tinggi, tetapi kita tidak punya dana lagi begitu ya. Dan tahun depan kita sudah harus di bawah defisit kita di bawah 3%, which is kita hanya punya kemampuan fleksibilitas dengan tahun depan juga harus membayar pokok dan bunga utang sekitar 400 triliun, itu hanya punya sekitar 200 triliun. Dan tahun ini aja kita sudah 500 triliun, artinya kemungkinan tahun depan bisa lebih rendah, tetapi defisitnya yang harus hati-hati. Nah, tahun depan itu sangat tidak populis kalau tahun depan harga BBM-nya dinaikkan begitu. Nah, ini yang saya kira menjadi pembelajaran bahwa yang resikonya sebenarnya pada tahun depan bukan tahun ini begitu. Nah, ini yang saya kira memang kalaupun BBM mau dinaikkan tidak langsung serta tinggi pada akhir tahun atau tahun depan, ya memang harus ada pembelajaran bahwa ya kenaikannya harus diperhitungkan pada waktu yang tepat, paling tidak bertahap di masyarakat. Dompet masyarakat katakanlah diukur dengan pertumbuhan PDB-nya itu adalah 5%, maka itu yang bisa diterima oleh dompet masyarakat dengan daya yang katakanlah memang sangat terbatas begitu, Mbak. Baik, berarti dari sisi kebijakan fiskal terutama subsidi BBM dan gas subsidi ini perlu diperhitungkan dengan baik seandainya ada kenaikan, seberapa yang masih bisa ditanggung oleh masyarakat begitu ya, Mas? Betul, Okay. ya saya kira betul. Karena harus lihat momentum juga begitu ya. Kalau misalnya sekarang sebentar lagi di kuartal kedua itu harga beras mulai naik karena beras itu di kuartal kedua memasuki semester 2 biasanya mulai cadangan stok itu menipis, produksi menurun dan biasanya beras mulai harganya lebih tinggi dibandingkan semester pertama begitu. Nah, ini inflasi domestik yang kadang-kala lebih besar daripada kenaikan harga BBM begitu. Oke, terakhir nih aku pengen tanya juga ke Bang Leo terkait dengan kebijakan fiskal subsidi BBM dan subsidi energi ini, bagaimana pendapatnya untuk kedepannya supaya inflasi kita bisa terjaga, dan di satu sisi terkait dengan kebijakan moneternya seperti apa Bang Leo, dan nanti juga terakhir aku meminta pendapatnya dari Mas Tauhid Ahmad terkait juga dengan suku bunga acuan atau dari kebijakan moneternya. Silakan Bang Leo. Ya, subsidi BBM memang terpaksa harus dilakukan saat ini karena kalau itu benar-benar tadi seperti sempat disinggung Mas Tauhid, kalau benar-benar dicabut segera itu shocknya akan kuat. Nah, tapi memang betul bahwa pemerintah juga dan kita semua harus mulai menghemat penggunaan BBM. Jadi yang pengguna kendaraan tuh jangan kemudian habis-habisan memakai karena mereka berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi. Lalu kalau untuk kebijakan moneter, saya percaya betul ya dengan Bank Indonesia, juga di Kementerian Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang kali ini, ya karena saya mengamati beberapa personel kan berganti rupa ya sekian tahun, itu mereka ngobrolnya bagus sehingga langkahnya terkoordinasi. Karena dulu pernah kejadian lapangan banteng melakukan maju, sementara Tamrin mundur. Nah, itu nggak akan efektif. Saya sih percaya itu ya. Dan kita kalau saya berpikir waspada harus, tapi jangan kemudian pesimis.
because we are what we believe in, gitu Mercy. Baik, terakhir dari Mas Tauhid Ahmad ini bagaimana tanggapannya terkait dengan suku bunga dan juga terkait dengan kebijakan fiskal? Ya, saya kira ketika inflasi katakanlah sudah mulai tidak bisa ditolerir lagi, sudah keluar dan bahkan lebih tinggi, saya kira mau tidak mau Bank Indonesia harus menempuh jalan cukup sulit ya, menaikkan suku bunga meskipun tidak harus sebesar katakanlah The Fed yang sudah di atas 100 basis poin ya, paling tidak harus dimulai dengan yang langkah-langkah kecil dulu agar agar kita tidak kehilangan dua hal. Pertama, nilai tukar ya kita akan termobilisasi, dengan ini resiko di perbankan, orang yang meminjam termasuk utang yang dalam bentuk valuta kena resiko. Yang kedua, untuk mengembalikan katakanlah stabil lagi, akhirnya kita harus membayar pokok dan bunga utang yang jauh lebih mahal begitu ketika kita harus melakukan berbagai upaya di kebijakan moneter begitu. Dan terakhir yang saya kira penting adalah yang perlu dari otoritas fiskal ini, kita lagi-lagi kembali fokus hanya di menghadapi krisis energi dengan harga lonjakan energi dengan subsidi yang luar biasa begitu. Tetapi hari ini kita agak lupa untuk di pangan begitu ya. Pangan ini sama sekali tidak ada tambahan alokasi subsidi maupun upaya preventif menghadapi krisis pangan. Mungkin ketersediaan oke, tapi keterjangkauan bagi sebagian masyarakat itu agak luar biasa besar gitu, terutama dikena pembatasan untuk subsidi pupuk dan kenaikan harga pupuk karena faktor harga gas dan pupuk dari luar yang sudah di atas 30% kenaikannya. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Mas Tauhid, yang tadi Mas Tauhid katakan inflasi tidak terkendali itu berarti di berapa persen tuh Mas kira-kira? Ya, saya kira kalau sudah di atas 5% itu sudah agak lumayan besar ya. Memang tiap negara beda-beda, ada yang 20-30. Tapi batas psikologis kita dia selama 10 tahun terakhir kan maksimal 4% sebenarnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad Tauhid dari Indef dan juga Bang Leonard Samosir yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas.